Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel YouTube Ridwan Bakhtiar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang apa penyebab yang menyebabkan barang-barang santri itu sering hilang. Dan ini pertanyaan-pertanyaan yang sering berulang-ulang. Dan tidak bisa dipungkiri bahwa kehilangan di pondok pesantren itu sering terjadi. Sehingga wajarlah kalau pertanyaan ini sering berulang. Yang pertama adalah sifat ceroboh santri itu sendiri. Dan biasanya sifat ini terjadi pada santri baru. Jadi kehilangan yang paling banyak kasus terjadi itu pada santri baru. Kenapa? Karena sifat ceroboh. Karena mereka masih baru melakukan adaptasi dengan lingkungan pesantren, sehingga sifat-sifat yang ada di rumah itu dibawa ke pesantren. Biasanya kalau di rumah, mereka tidak terlalu memperhatikan barang-barangnya. Kenapa? Karena mereka selalu bergantung pada orang tuanya. Ketika mereka mencari barang-barangnya, biasanya mereka selalu bertanya kepada orang tua. Nah, sifat inilah yang kemudian dibawa ke pesantren. Sehingga mereka kemudian lupa menyimpan barang-barangnya sehingga hilang. Bukan berarti ini adalah sesuatu yang wajar sehingga tidak ada sesuatu yang harus kita lakukan. Harus ada solusi. Solusinya adalah pihak pesantren harus mengadakan pemeriksaan setiap saat atau setiap pekan agar santri-santri ini selalu memperhatikan barang-barangnya. Kapan mereka tidak lengkap, maka pada saat itulah mereka akan berusaha mencari barang-barangnya agar lengkap. Kemudian untuk orang tua, usahakan berikan tanda di setiap barang-barang milik anak kita. Beri tanda di setiap tempat yang mudah untuk dikenali, mudah untuk dilihat ketika kita mencari barang kita, khususnya ketika barang-barang itu sama dengan barang temannya. Jadi ketika ada tanda tersebut, kita mudah mengenali barang-barang kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah karena dicuri. Jadi barang-barang santri itu hilang karena memang dicuri. Jadi bukan berarti pesantren ini memelihara para pencuri, tetapi santri yang masuk di pondok pesantren itu memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Ada yang masuk pesantren karena memang bagus hafalannya, cerdas. Tapi ada juga yang masuk di pondok pesantren karena anaknya nakal. Sehingga orang tuanya ingin supaya anaknya menjadi anak soleh, menjadi anak baik. Sehingga dimasukkan ke dalam pesantren. Ada di antara mereka yang sudah berubah, tetapi ada juga di antara mereka yang masih membawa sifat-sifat yang tidak baik ke pesantren. Sehingga harus setiap santri harus betul-betul memperhatikan barang-barangnya, diperhatikan dengan baik. Kalau keluar kamar, lemarinya dikunci. Ya, kita harus menjaga barang-barang kita. Karena tidak ada yang menjaga barang kita kecuali diri kita. Salah satu di antara caranya tadi, lemari dikunci, kemudian setiap barang diberikan tanda, sehingga kita mudah mengenali barang-barang kita. Kemudian, ya, pihak pesantren harus terus menyadarkan santri-santri yang latar belakangnya tadi, memang dari awal dia dimasukkan ke dalam pesantren karena dia nakal di luar, sehingga pembimbingan kepada mereka ini harus lebih intensif, harus lebih banyak, sehingga mereka sadar untuk bertaubat dari perbuatan-perbuatan yang buruk yang mereka lakukan sebelum masuk di pondok pesantren. Yang ketiga adalah karena tertukar. Biasanya di pesantren itu barang-barang hampir sama semua. Apalagi kalau ada peraturan bahwa kelas ini, kamar ini harus sama barangnya. Contoh, sendalnya harus sama, atau sejadahnya harus warnanya sama, bajunya harus sama, dan seterusnya. Sehingga inilah yang biasa tertukar. Ya, barang milik temannya tertukar oleh miliknya. Karena sama. Atau karena ada uzur-uzur yang menyebabkan harus menggunakan barang temannya. Contoh, ketika
sudah ingin buang air, sudah tidak bisa menahan, mau cepat-cepat, sehingga biasanya santri itu memakai yang ada di depannya, ya, karena saking keburu atau saking tidak tahannya. Dan ini yang biasa terjadi, sehingga santri tadi yang keburu kembali lagi, biasanya dia tidak menyimpan barang temannya di tempatnya kembali, sehingga temannya yang memiliki barang tersebut ingin mengambil sandalnya, tiba-tiba hilang di tempatnya, ya, padahal tadi dipakai oleh temannya, kemudian dikembalikan, tapi bukan pada tempatnya. Jadi barang sering tertukar karena barangnya sama. Ini penyebab ketiga yang biasa menyebabkan barang-barang santri itu hilang, karena sudah dipakai, tidak disimpan di tempatnya yang sama, kemudian dipakai oleh temannya lagi yang lain, dan begitu seterusnya, sehingga barangnya kemudian hilang. Yang keempat adalah lupa menyimpan barang miliknya, dan ini juga sering terjadi. Apatah lagi kalau padat kegiatan, dan pesantren itu biasanya kegiatan itu sangat padat, sehingga tidak ada lagi kesempatan untuk memperhatikan barang-barangnya. Ada, tetapi karena fokus pada kegiatan-kegiatan yang begitu padat, sehingga dia tidak terlalu fokus pada barang-barangnya, sehingga dia lupa menyimpan di mana barangnya dia simpan, di mana bajunya dia jemur, di mana sendalnya dia simpan, di mana sajadahnya dia simpan, di mana Al-Qur'annya dia simpan. Ya, saking padatnya kegiatan-kegiatan, dan tidak bisa dipungkiri, dan memang di pesantren itu kegiatan-kegiatan sangat padat. Mulai dari tidur sampai bangun lagi itu sudah diatur, tidak ada waktu free kecuali waktu libur. Jadi biasanya anak-anak santri hilang barangnya karena lupa di mana dia menyimpan barangnya. Ya, barangkali itu saja 4 penyebab yang kebanyakan menyebabkan barang-barang santri itu hilang di pondok pesantren. Sekian apa yang kita sampaikan. Jadi 4 hal tadi itu adalah hal yang sering menyebabkan barang anak-anak kita sering hilang di pondok pesantren, dan kita sudah sampaikan solusinya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.